Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu, 29 Maret 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Aku Mengutus Engkau. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 22 ayat 19 sampai dengan ke-21. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku telah akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang bagaimana Tuhan menerima kami dan tidak mempermasalahkan masa lalu kami, tatkala kami melakukan pertobatan dan perubahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang Tuhan mengutus Paulus, maka sesungguhnya secara manusiawi, Paulus adalah orang yang sangat tidak tepat untuk diutus oleh Allah. Paulus adalah orang yang sangat tidak tepat menjadi murid-murid Tuhan. Dan Paulus adalah orang yang sangat tidak tepat untuk mendapatkan kasih dan pengampunan dari Tuhan. Itu adalah kalau sudut pandang kita manusia. Bukankah kita seringkali menganggap ada orang-orang tertentu yang tidak tepat untuk dikasihani, yang tidak tepat untuk diberikan kesempatan, yang tidak tepat untuk diberikan jalan, dibukakan jalan, apalagi dipercaya untuk sebuah tugas yang mulia. Paulus tidak punya track record yang baik karena masa lalunya sebagaimana yang dikatakan oleh pengakuan Paulus sendiri. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi ke rumah ibadat dari yang satu rumah ibadat ke yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku telah mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Ayat 19 dan ke-12 adalah sebuah pengakuan Paulus bahwa dia adalah orang yang benar-benar tidak layak. Kalau ada 1.000 orang, mungkin Paulus adalah posisi yang ke-1.000, dan ke-1.000 pun tidak layak untuk dijadikan murid Tuhan, apalagi diutus Tuhan. Apa yang kita akan pelajari di sini, yaitu bagaimana Tuhan tidak pernah mempermasalahkan masa lalu. Seburuk apapun kondisi masa lalu daripada Paulus, lalu pelajaran apa yang kita dapatkan di dalam hal ini? Dan kalau kita punya masa lalu yang sedemikian buruk, mungkin kita juga berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak layak untuk dikasihani. Aku tidak layak untuk mendapatkan pengampunan. Aku bertobat pun tidak layak untuk mendekat kepada Engkau. Karena aku terlalu kotor, aku terlalu jahat, aku terlalu licik, aku terlalu bernafsu, dan aku telah mencemari seluruh perjuangan daripada Yesus yang datang ke dalam dunia. Yang disampaikan oleh rasul-rasul sebelumnya, salah satunya adalah Stefanus, yang dimana aku, dikatakan Paulus, menjaga pakaian mereka yang membunuh Stefanus. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan pada ayat yang ke-21? Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku telah akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Tatkala perbuatan yang sedemikian buruk daripada Paulus lalu diubah oleh Allah menjadi sebuah kepercayaan yang diberikan yang sedemikian besar kepada Paulus, tidak hanya diutus untuk 1 dan 2 orang, tapi firman Tuhan berkata, aku mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Sebuah kepercayaan yang luar biasa. Di dalam hal ini kita akan belajar tentang suatu pelajaran bahwa seburuk apapun kita, tatkala kita kemudian melakukan sebuah pertobatan dan perubahan, kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mungkin seperti Paulus, aku buruk. Aku membunuh orang yang ada di jalan Tuhan. Aku menolak engkau, aku menghalangi akan karya keselamatan yang sudah direncanakan oleh Allah Bapa. Kemudian dilakukan eksekusinya oleh Kristus sampai mati di atas kayu salib. Lalu aku tidak layak untuk menerima semuanya itu. Di sini berbicara tentang penerimaan Tuhan. Tuhan menerima kita, tidak mempermasalahkan seberapa buruk perjalanan hidup kita di masa lalu. Mungkin kita pengguna narkoba, mungkin kita pelaku kejahatan, mungkin kita perusak rumah tangga sendiri, bahkan rumah tangga orang lain pun kita rusak. Mungkin kita orang yang telah merugikan orang lain, yang menimbulkan sakit hati, yang menimbulkan musibah, yang menimbulkan kecelakaan kepada orang lain.
bahkan kematian seperti yang diterima oleh Stefanus. Karena di sana Paulus yang siogianya harusnya menolong untuk tidak terjadi pembunuhan, tapi dialah yang menyetujuinya dengan menjaga pakaian-pakaian daripada yang membunuh Stefanus. Seburuk itu Paulus, dan sebesar luar biasanya kasih Allah yang mengampuni, yang tidak pernah mengingat-ingat kembali dosa-dosa di masa lalu. Tuhan sudah buang sampai ke dasar laut, ke tubir-tubir laut. Yang terpenting daripada semuanya adalah sebuah sikap dengan ketulusan, dengan kesadaran, meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni segala salah dan dosaku. Memang Paulus mengalami peristiwa yang luar biasa. Dia mendapatkan sinar yang melingkupi dia tatkala dia ada di atas kuda dan terjatuh dan buta beberapa hari, sampai kemudian dituntun untuk bertemu dengan seseorang yang akan membawa dia ke dalam jalan Tuhan, sampai kemudian di titik tertentu. Tidak hanya perubahan yang terjadi, tapi Tuhan mempercayakan dengan berkata, aku mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Siapa pada prinsipnya yang akan dipakai oleh Tuhan? Bukan karena kita layak, bukan karena kita suci, bukan karena kita kudus, tetapi karena kita memiliki hati yang mau bertobat, memiliki hati yang mau berubah. Tatkala kemudian kasih Tuhan sudah melingkupi, pengampunan Tuhan sudah diberikan, pertobatan kita nyatakan di dalam pengakuan, kemudian diwujudkan di dalam kehidupan kita. Kita akan merubah semua kehidupan kami masing-masing. Tatkala kami jauh dari jalan Tuhan, kami saat ini mau berjalan bersama dengan Tuhan, membangun kembali keping-keping ruang-ruang yang sudah hancur, yang sudah retak, yang sudah lebur karena perbuatan kami. Tapi Tuhan akan menolong setiap kita masing-masing. Tidak ada orang yang sesungguhnya layak untuk menerima sebuah kepercayaan dari Allah. Namun tatkala Tuhan memberikan kepercayaan waktu kehidupan, memberikan kepercayaan kita keluarga, memberikan kepercayaan kepada kita, kita punya istri, punya suami, punya anak, mertua, cucu. Apakah kita menjadi orang yang mengalami sebuah pertobatan? Mungkin kita tidak sejahat seperti Paulus, tapi jangan-jangan kehidupan kita sesungguhnya telah merusak jalan hidup orang lain yang mereka berjalan untuk lurus ke depan. Oleh kita dibuat rusak jalannya. Karena mungkin kata-kata kita, karena perbuatan kita, karena fitnah, karena iri hati, karena sakit hati, karena keserakahan, karena kerakusan, karena kesombongan. Luka-luka itu ada pada diri orang-orang lain. Tetapi Paulus menyadari dan menerima akan sebuah kepercayaan yang diberikan oleh Allah. Apa yang penting daripada semuanya itu? Yaitu berubah dan berbuah. Dan firman Tuhan berkata, aku mengutus engkau menjadi pribadi yang sudah diubahkan oleh Allah, menjadi pribadi yang mengalami kasih setia Allah, dan kasih setia yang engkau sudah terima, pengampunan yang sudah engkau terima, engkau sampaikan kembali kepada orang lain. Beritakan Kristus yang lahir, mati di salib, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kedua kali untuk menyatakan kasih setia, kemudian juga memang pengadilan dan penghakiman akhir. Di sanalah kita menjadi orang-orang yang tidak lagi memikirkan masa lalu, tetapi bagaimana ke depan kita mengalami perubahan. Sahabat seperjalanan, hidup kita di dalam dunia ini pada prinsipnya sama dengan Paulus. Kita diutus untuk menjadi orang-orang yang berubah, menjadi orang-orang yang memuliakan Allah, menjadi orang-orang yang memberkati, bukan melukai, menjadi orang yang menyampaikan kasih Allah, bukan kemudian mengujar kebencian, ketidaksukaan, dan keburukan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah untuk contoh daripada Rasul Paulus. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.